Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-197 hingga 202. Jadi pada kesempatan ini agak banyak kita menyampaikan ayat karena ayat yang akan disampaikan tidak terlalu panjang. Dari ayat 197 sampai ayat 202, yaitu masih lagi menerangkan tentang bagaimana menghadapi orang-orang yang menyembah berhala. Dalam ayat sebelum ini sudah diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Rasulnya ayat-ayat yang di dalamnya adalah menentang dan menantang penyembah berhala. Yaitu Rasulullah menyampaikan kepada penyembah-penyembah berhala, bagaimana kamu menyembah berhala? Yaitu berhala yang punya kaki tapi tak berjalan dengan kakinya, punya tangan tapi tidak bisa memegang dengan tangannya, punya mata tapi tak bisa melihat dengan matanya, punya telinga tapi tidak bisa mendengar dengan telinganya. Seperti itu keadaan berhala yang kamu sembah. Lemah, sangat lemah sekali, tak punya kemampuan apa-apa. Tidak punya kemampuan untuk membantu orang lain, yaitu orang-orang yang menyembahnya. Apalagi membantu, jangankan membantu orang lain, membantu dirinya sendiri pun dia tak mampu. Apabila begitu keadaan berhala-berhala, mengapa kamu wahai penyembah-penyembah berhala menyembah berhala yang tidak berdaya itu, yang tidak mampu mendatangkan manfaat dan tidak pula mampu menolak mudarat? Maka hanya orang yang bodoh saja yang menyembah berhala yang seperti itu. Ini adalah petunjuk dari Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada penyembah berhala, supaya penyembah berhala itu menggunakan akal fikiran mereka. Hanya orang yang tidak berakal saja, orang yang tidak menggunakan akal saja yang akan menyembah berhala yang tidak berguna itu. Rasulullah berani menyampaikannya. Apa sebab? Sebab Rasulullah mentauhidkan Allah. Maka disebutkan dalam ayat sebelum ini, Rasulullah menyatakan sesungguhnya pelindungku adalah Allah. Yaitu setelah Rasulullah mengatakan kalau memang iya berhala-berhala yang kamu sembah itu punya kuasa, punya kemampuan, maka silakan kamu dan berhala-berhalamu itu untuk melakukan tipu daya, mencelakakanku. Dan jangan aku diberi tangguh, cepat-cepat celakakan aku. Kalau memang ya kamu dan berhalamu itu punya
kuasa untuk mencelakakanku. Jadi Rasulullah menantang mereka. Mengapa Rasulullah berani sedemikian rupa? Sebab Rasulullah menjadikan Allah sebagai pelindung baginda, penolong. Dan tidak ada yang mampu melindungi dan menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan Allah yang melindungi itu adalah yang menerangkan Alkitab, Al-Quran yang di dalamnya ada petunjuk. Kemudian Allah yang melindungi itu adalah yang melindungi orang-orang yang saleh. Apabila termasuk ke dalam golongan orang yang saleh, maka tidak akan mungkin takut menghadapi orang-orang musyrik itu, penyembah-penyembah berhala itu. Apalagi menghadapi berhala yang tak punya kuasa apa-apa. Kalau dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam, berhala-berhala itu dihancurkan, dikapak, habis, hancur lebur, ditinggalkan satu dan diletakkan kapak di berhala yang tinggal itu, untuk menunjukkan bahwasanya berhala-berhala itu tidak punya kuasa apa-apa. Untuk menolong kawannya sendiri pun dia tak mampu. Jangankan menolong kawannya, menolong dirinya sendiri pun dia tak mampu. Maka melalui ayat-ayat yang seperti ini hendaknya menambah lagi keyakinan kita kepada yang maha berkuasa sebenarnya. Siapa yang maha berkuasa sebenarnya? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut diibadati, yang patut ditujukan ibadah kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi apabila manusia menyeru, meminta tolong, memohon, maka serulah Allah Subhanahu wa taala yang memang mampu memberikan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Nah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi pembahasan tentang apa yang sudah disampaikan sebelum ini, yaitu menegaskan bahwasanya hanya orang yang tidak berakal saja yang menyembah berhala. Orang yang berakal tidak akan mungkin menyembah berhala, sebab berhala itu sendiri tidak mampu memberikan pertolongan kepada orang lain dan tidak juga mampu menolong dirinya sendiri. Jadi diulang sekali lagi ayat yang sudah disebutkan sebelum ini tentang berhala tidak punya kuasa apa-apa, diulang sekali lagi. Kalau terjadi pengulangan di dalam penyampaian ayat Al-Quran, maka tujuannya adalah sebagai penegasan, yaitu untuk menegaskan lagi. Kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah apabila mendapat gangguan dari penyembah-penyembah berhala itu, karena dakwah mesti disampaikan kepada penyembah-penyembah berhala itu, kemudian mereka tak mau menerimanya, mungkin mereka menjadi marah. Apabila mereka marah, maka mungkin mereka akan melakukan perbuatan yang menyerang Rasul, atau mungkin mengolok, mengejek, menghina Rasul. Pada hari ini juga berlaku ya, dibuat kartun Nabi, dibuat karikatur Nabi yang isinya mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita? Marah? Nah, pasti ada marah. Rasulullah juga begitu. Tetapi Allah mengingatkan Rasul supaya maafkan mereka, karena apabila muncul marah kemudian nanti membalas dengan perbuatan yang tidak terpuji pula, itu adalah bisikan syaitan. Itu adalah yang dikehendaki oleh syaitan. Maka apabila muncul kemarahan yang dikhawatirkan akan mengikuti langkah syaitan, maka segeralah memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka orang-orang yang bertakwa apabila mereka digoda oleh syaitan, diganggu oleh syaitan, mereka cepat mengingat Allah. Maka mereka tidak akan melayani orang-orang yang memerangkap mereka untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka terpelihara, terjaga dari melakukan kesalahan-kesalahan. Itu keadaan orang yang terpelihara dari
dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Adapun orang-orang dari kalangan manusia yang sudah mengikuti langkah-langkah syaitan, syaitan bantu orang yang sudah mengikutinya itu. Ini disebutkan dalam ayat yang ke-202. Sehingga mereka ini terus dalam kesesatan mengikuti langkah-langkah syaitan. Siapa mereka itu? Penyembah-penyembah berhala itu. Jadi ada Rasulullah yang berdakwah kepada penyembah-penyembah berhala, ada pula penyembah-penyembah berhala yang menolak dakwah Rasulullah, bahkan bukan hanya menolak tetapi juga merencanakan jahat, menghendaki supaya Rasulullah itu mendapat kesusahan, penderitaan, mungkin menyerang Rasulullah. Penyerangan mungkin dengan kata-kata, melalui olok-olok dan ejekan, atau juga langsung dengan melempar batu kepada Rasulullah, atau berkeinginan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah gambaran yang berlaku pada masa dahulu ketika Rasulullah berdakwah kepada para penyembah berhala. Nah, gambaran yang berlaku pada masa dahulu itu diceritakan di dalam Al-Quran untuk dijadikan pelajaran pada hari ini. Mungkin para pendakwah hari ini ketika berdakwah kepada penyembah-penyembah berhala itu akan mendapatkan perlakuan yang sama. Maka ikutilah, contohlah, teladanilah seperti mana Rasulullah dahulu berdakwah kepada penyembah-penyembah berhala. Seperti itu pula lah hendaknya kita sekarang berdakwah kepada penyembah-penyembah berhala itu. Apalagi kalau kita pergi ke suku pedalaman, ya. Di suku pedalaman itu banyak menyembah selain Allah, menyembah batu besar, menyembah pohon besar, kemudian juga menyembah, ada simbol-simbol yang mereka buat disembah. Mereka bersungkur sujud di hadapan berhala-berhala yang mereka buat. Nah, apabila kita berdakwah kepada mereka, berdakwahlah dengan bijaksana, yaitu bagaimana menerangkan kepada mereka kebenaran yang sebenarnya, supaya mereka meninggalkan kesesatan yang mereka percaya itu dengan cara hikmah, dengan cara yang bijaksana, dengan memberikan peringatan yang baik kepada mereka. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah kepada jalan Allah itu dengan hikmah, dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, yaitu dengan peringatan yang baik. Nah, kalau berlaku nanti bertukar fikiran, muzakarah, berdebat, silahkan. Tetapi wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau berdebat juga berdebat dengan cara yang baik, yaitu yang akan bisa membawa kepada kebaikan, bukannya sampai pula putus hubungan sehingga benci membenci, musuh memusuhi, tidak. Nah, tetapi hendaknya dengan bertukar fikiran, dengan berdebat, bisa membawa kepada terbukanya wawasan, terbukanya pemikiran, sehingga akan berlanjut lagi kepada perdebatan berikutnya, yang pada akhirnya nanti akan ternampaklah yang benar itu benar dan yang salah itu salah, yang lurus itu lurus, yang bengkok itu bengkok. Al-haq benar-benar, al-batil batil, yang sesat itu sesat. Inilah ayat-ayat yang menerangkan tentang gambaran pada masa dahulu bagaimana Rasulullah berdakwah kepada orang-orang musyrik. Maka hendaknya begitu pula lah kita berdakwah pada hari ini, karena Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk bagi hidup kita. Inilah sebagai pengantar dari beberapa ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum kita pindah ke tafsir ayat, yaitu menjelaskan kandungan ayat melalui kata yang ada dalam ayat ini, kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita akan mendapat pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wa la anfusahum yansurun wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un 'alim innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitani tadhakkaru فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. Allah berfirman, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ وَالَّذِينَ, dan kalau di sini alladzina orang-orang yang, tapi kita tak terjemahkan dengan orang-orang yang. Apa sebab? Kalau orang berarti manusia, makhluk hidup, sementara yang dimaksudkan di sini adalah berhala-berhala. Maka langsung saja, dan berhala-berhala tad'una, yang kamu seru, min dunihi, selainnya, yaitu selain dari Allah. Sebenarnya menyeru Allah saja yang diseru. Tetapi juga penyembah berhala itu menyeru selain Allah, yaitu berhala. La yastati'una nasrakum, la, tidak, yastati'una, mampu, nasrakum, menolong kamu, wala anfusahum yansurun, wala, dan tidak pula anfusahum, terhadap diri mereka, yansurun, berhala-berhala itu menolong. Jadi tidak juga berhala itu mampu menolong diri mereka sendiri. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan berhala-berhala yang kamu seru selainnya, selain Allah, tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepadamu dan juga tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Apabila demikian keadaan berhala itu, bagaimana kamu wahai penyembah-penyembah berhala masih juga menyembah berhala yang tidak punya kuasa apa-apa itu? Ayat berikutnya, wa in tad'uhum ilal huda, wa in, dan jika, tad'uhum, kamu menyeru mereka untuk memberi petunjuk kepadamu, ila al-huda, ila, kepada al-huda, petunjuk, untuk memberi petunjuk kepadamu, la yasma'u, la, tidak, yasma'u, berhala-berhala itu mendengar. Jadi kalau kamu seru berhala, wahai berhala-berhala, berilah kami petunjuk, berhala itu tak mendengar, tak akan mungkin memberi petunjuk kepada orang yang menyerunya. Tapi ada kita dengar penyembah berhala mengatakan perkataan itu kepada berhala? Oh, ada. Mereka seperti bercakap, berbicara dengan berhala itu. Begitulah bodohnya mereka. Wa tarahum yanzuruna ilaik, wa tarahum, dan kamu wahai Muhammad melihat berhala-berhala itu, yanzuruna, melihat, ilaika, kepadamu. Memang nampak berhala itu melihat karena dibuat juga matanya. Kan ada juga mata berhala itu. Wahum la yubsirun, padahal berhala-berhala itu la yubsirun, tidak melihat. Punya mata tapi tidak melihat, karena tak ada ruh di dalam tubuh berhala itu. Maka berhala itu makhluk mati, benda mati. Maka bagaimana dia bisa melihat? Kita ulang dari pangkal ayat. Dan jika kamu menyeru berhala-berhala itu untuk memberi petunjuk kepadamu, niscaya mereka tidak mendengar, tidak mendengarkan seruanmu itu. Dan kamu melihat berhala-berhala itu melihat kepadamu, padahal mereka itu sebenarnya tidak melihat. Nampak saja melihat, tapi tidak melihat. Ayat berikutnya,
khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudh, jadilah kamu wahai Muhammad al-afwa, seorang pemaaf. Mungkin kamu akan diganggu, dikeji, dihina, diolok-olok oleh penyembah-penyembah berhala itu karena kamu berdakwah kepada mereka, maka maafkanlah mereka itu. Jadilah kamu pemaaf. Wa'mur, dan perintahkanlah orang lain bil urfi, untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik. Wa a'rid, dan berpalinglah kamu anil jahilin, dari orang-orang yang bodoh. Jadi janganlah layan orang yang bodoh itu, berpaling dari orang yang bodoh, berdiam dirilah, jangan pula balas kebodohan orang yang bodoh itu dengan kebodohan yang serupa pula. Ini arahan atau petunjuk dari Allah kepada Rasulullah, bagaimana bersikap terhadap orang-orang yang bodoh. Jadilah pemaaf, dan perintahkanlah orang lain untuk berbuat ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi ada 3 di situ perintah Allah kepada Rasulullah. Berikutnya, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Wa imma, dan jika yanzaghannaka, menimpa kamu, minasyaitan, dari syaitan, nazghun, godaan. Jadi kalau ada godaan menimpa kamu dari syaitan, ada godaan syaitan menimpamu wahai Muhammad, fasta'iz, maka mintalah perlindungan billah, kepada Allah. Apa contohnya godaan itu? Mungkin Rasulullah menjadi marah karena dikeji, dihina. Kita pun pada hari ini kan begitu juga. Boleh jadi kita menyampaikan dakwah dengan baik, tetapi kita dikeji, dihina, maka kita menjadi marah. Nah, itu marah itu dari syaitan. Maka cepatlah berlindung kepada Allah. Innahu sami'un alim. Innahu, sesungguhnya dia Allah, sami', maha mendengar, alim, maha mengetahui. Dan jika godaan syaitan menimpamu wahai Muhammad, maka berlindunglah kamu kepada Allah, sesungguhnya dia Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat berikutnya lagi, innal ladzina taqau, inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang ittaqau, bertakwa. Berarti ini menerangkan tentang orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sikap orang-orang yang bertakwa apabila digoda, diganggu oleh syaitan? Idza massahum ta'ifum minasyaitan, idza, apabila, massahum, menimpa mereka, ta'ifun, godaan, minasyaitan, dari syaitan. Jadi orang-orang yang bertakwa itu apabila godaan syaitan menimpa mereka, maknanya syaitan menggoda mereka, mereka digoda oleh syaitan, tadzakkaru, mereka menjadi ingat bahwasanya yang menggoda mereka itu adalah syaitan. Ini syaitan ini, kalau diikuti maka berarti saya akan mengikuti langkah-langkah syaitan itu. Fa idza hum mubsirun, fa idza, maka mereka tiba-tiba atau langsung saja, hum, mereka itu, mubsirun, melihat kesalahan-kesalahan mereka. Kita jangan sampai mengikuti apa yang dibisikkan atau digodakan oleh syaitan itu. Sebab apabila kita lakukan, bermakna kita akan melakukan kesalahan. Maka orang yang bertakwa kepada Allah akan berhati-hati dan berwaspada sehingga tidak jadi untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin dibisikkan oleh syaitan kepadanya. Keji saja, orang yang mengkejimu itu, boleh jadi itu adalah bisikan syaitan yang didengar oleh kita dari dalam hati kita, umpamanya masuk melalui hati kita, atau melalui manusia itu langsung.
Maka ketika itu cepat-cepat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk tidak membalas perbuatan yang bodoh dengan perbuatan yang bodoh pula. Jadi kebodohan tidak boleh dibalas dengan kebodohan. Membalas kebodohan dengan kebodohan bermakna kita menjadi bodoh pula. Maka kita mesti tetap senantiasa berilmu, yaitu dengan tetap berakhlak mulia. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila ditimpa oleh godaan syaitan, mereka menjadi ingat kepada Allah, maka tiba-tiba mereka mengetahui atau melihat kesalahan-kesalahan mereka. Maksudnya melihat kesalahan ini, melihat apabila mereka ikuti langkah syaitan, itu adalah kesalahan, maka mereka dapat melihat kesalahan itu sebelum mereka melakukan kesalahan tersebut, sehingga terjaga, terpelihara dari melakukan kesalahan. Ayat berikutnya, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy, wa ikhwanuhum, dan saudara-saudara mereka. Mereka siapa ini? Mereka syaitan. Dan saudara-saudara syaitan. Siapa saudara-saudara syaitan? Teman-teman syaitan, orang-orang kafir, orang-orang fasik. Itu adalah saudara-saudara syaitan. Yamudunahum, syaitan itu membantu saudara-saudara mereka itu, teman-teman mereka itu, fil ghayyi, dalam kesesatan. Ditambah kesesatan oleh syaitan. Sudah ada 2 cincin akiknya, tambah 1 lagi. Cincin akik menjadi perantara hubungan dengan syaitan umpamanya, karena kononnya cincin itu sudah dijampi-jampi umpamanya. Itu adalah syirik. Maka kita lihat dukun-dukun itu banyak sekali cincin di jarinya. Jarinya 5, kanan 5, kiri, tapi cincinnya 12. Karena ada di antara satu jari itu 2 cincinnya. Boleh pakai cincin, boleh, silakan untuk berhias, tapi berpada-padalah. Jangan sampai pula menyimpang dari memakai perhiasan. Karena ada yang memakai perhiasan menyimpang, gelang untuk tangkal, kemudian kalung untuk membela diri, kemudian ada lagi macam-macam. Ada namanya azimat, yaitu kertas yang ditulis entah seperti apa tulisannya. Kadang-kadang ayat Al-Quran itu diputus-putus, kemudian dijadikan sebagai pemelihara diri. Ini semua adalah kemusyrikan. Nah, syaitan pandai ditambahkannya lagi kesesatan orang-orang yang sesat itu. Tsumma la yuqsirun, kemudian syaitan itu tak pernah berhenti dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang telah disesatkan. Dan teman-teman mereka, teman-teman syaitan itu, wa ikhwanuhum yamuddunahum, dan teman-teman mereka, yaitu orang-orang yang, dan kita ada 2 ya. Yang pertama ada penyembah-penyembah berhala. Mereka ini adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ini dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang kafir. Nah, siapa sebenarnya yang menyuruh manusia itu untuk menyekutukan Allah? Syaitan-syaitan. Berarti syaitan-syaitan itu saudaranya, teman-temannya adalah ada orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu teman-temannya siapa? Teman-temannya adalah syaitan. Jadi syaitan dengan orang-orang musyrik ini teman berteman, bersaudara. Jadi boleh disebut syaitan itu sebagai saudara orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu adalah saudaranya syaitan. Maka juga ada dalam ayat Al-Quran, jangan mubazir. Siapa yang mubazir maka menjadi saudara syaitan. Wala tubadziru tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan mubazir. Dan siapa yang mubazir, maka dia itu adalah saudaranya syaitan. Disebutkan di sini bahwasanya
saudara-saudara mereka itu membantu mereka di dalam kesesatan. Kemudian saudara mereka itu tidak pernah berhenti memberikan bantuan kepada mereka. Siapa saudara yang dimasukkan itu? Saudara mereka. Mereka siapa? Mereka orang-orang kafir, orang-orang fasik. Siapa saudara orang-orang kafir, orang-orang fasik ini? Syaitan-syaitan. Padahal dalam ayat Al-Quran sudah disebutkan bahwasanya syaitan itu jangan dijadikan kawan, jangan dijadikan saudara, tapi syaitan itu dijadikan musuh. Tetapi ada pula manusia yang menjadikan syaitan sebagai kawan. Silakan lihat surah Fatir ayat yang ke-16. Ada disebutkan di situ bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Inilah dia beberapa ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu menerangkan tentang petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah kepada penyembah-penyembah berhala. Bagaimana Rasulullah memberikan penjelasan kepada penyembah berhala bahwasanya tidak sepatutnya manusia menyembah berhala. Manusia itu lebih tinggi kedudukannya dari berhala. Bagaimana manusia pula menyembah berhala yang mendengar tidak, melihat tidak, dan tidak punya kuasa apa-apa, tak mampu menolong orang lain. Jangankan menolong orang lain, menolong diri sendiri pun juga tidak mampu. Kemudian Allah juga memberi petunjuk kepada Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah kepada penyembah-penyembah berhala. Boleh jadi Rasulullah mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dari penyembah-penyembah berhala itu. Maka Rasulullah diperintahkan supaya memberikan maaf kepada mereka. Memberikan maaf maknanya jangan balas. Jangan balas perlakuan tidak wajar itu dengan perlakuan yang buruk. Biarkan saja. Tetapi terus menyuruh mereka melakukan kebaikan supaya mereka mentauhidkan Allah, meninggalkan kemusyrikan. Kemudian kalau mereka juga tidak mau untuk diajak umpamanya bertukar fikiran, malah kata-kata yang kasar dan keji yang mereka keluarkan, maka berpaling dari orang-orang yang bodoh itu. Tetapi tidak boleh meninggalkan mereka dalam dakwah. Mereka itu mesti dijadikan sebagai sasaran dakwah, yaitu yang dituju di dalam berdakwah untuk menyelamatkan mereka. Kemudian Allah juga memberikan petunjuk kepada Rasulnya bahwasanya hati-hati dengan godaan syaitan, mungkin bisa membuat kita marah karena penyembah-penyembah berhala itu mungkin akan mengeluarkan kata-kata yang kasar dan keji, membuat kita marah. Maka kemarahan itu mungkin dimunculkan juga oleh syaitan melalui hawa nafsu yang kita miliki. Maka hati-hati, maka segeralah memohon perlindungan kepada Allah. Jadi beberapa ayat yang kita kaji ini menerangkan tentang bagaimana Allah membimbing Rasulnya di dalam berdakwah. Jadi Rasulullah itu dibimbing langsung oleh Allah dalam berdakwah. Jadi Rasulullah yang dibimbing langsung oleh Allah dalam berdakwah dan berhasil dalam berdakwah, maka kita pula apabila mau berhasil dalam berdakwah, maka ikut bimbingan Allah, yang bimbingan itu sekarang sudah tertulis dan terhimpun di dalam ayat-ayat Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi hidup kita. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Mengapa kita sampaikan pengantar terlebih dahulu? Supaya kita tahu gambaran kasar dari ayat-ayat yang kita pelajari. Mengapa kita baca pula ayat terlebih dahulu? Karena kita mau mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Mengapa kita terjemahkan pula ayat sebelum kita menafsirkannya? Supaya kita lebih dekat dengan ayat. Mengapa kita ulang sekali lagi ringkasannya? Supaya jangan lupa bahwasanya fokus kita itu sebenarnya adalah tentang bimbingan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah, bagaimana berdakwah kepada orang-orang yang menyembah berhala, dan supaya kita mengikuti petunjuk tersebut, bimbingan tersebut.
Maka sekarang barulah kita tafsirkan. Tujuan tafsir ini supaya lebih dekat lagi dengan kandungan ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-197. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Ayat ini apabila kita perhatikan, kemudian kita lihat pula ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang ke berapa sebelum ini? Nah, 192. Nah, lihat ayat ini hampir sama ya. Ayat 192 diikuti dengan ayat 193. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Nah, dalam ayat ini begitu juga. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Ada kesamaan? Ya, ada kesamaan. Bermakna Allah mengulang sekali lagi. Untuk apa Allah mengulang sekali lagi? Untuk menerangkan bahwasanya di dalam ini ada penegasan. Penegasannya adalah menerangkan bahwasanya yang disembah oleh penyembah-penyembah berhala itu adalah yang tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya kuasa untuk menolong penyembah-penyembahnya, dan berhala-berhala itu juga tidak punya kuasa untuk menolong dirinya sendiri. Jadi Allah ingin menjelaskan itu dia kedudukan berhala yang tak punya kuasa apa-apa. Maka bagaimana kamu, wahai manusia, masih juga bertahan menyembah berhala tersebut? Kemudian berikutnya lagi, wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Lihat ayat sebelumnya juga, ayat 190, ayat 193. Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum. Apabila atau jika kamu menyeru mereka supaya mereka itu adalah berhala-berhala, mereka mengapa disebut berhala yang mati itu dengan mereka? Karena kata mereka ini biasanya dipakaikan kepada makhluk hidup. Sudah kita terangkan sebelum ini, sebagai sindiran terhadap orang-orang yang menyembah berhala itu. Karena orang-orang yang menyembah berhala itu seakan-akan mereka memperlakukan berhala itu sebagai makhluk hidup. Jadi mereka menyeru berhala, kononnya berhala itu mendengar seruan mereka, padahal tidak. Maka sebagai sindiran, maka dikatakanlah berhala itu sebagai mereka, makhluk hidup, padahal sebenarnya tidak, yaitu benda mati. Dan jika kamu menyeru berhala-berhala itu supaya berhala itu memberi petunjuk, niscaya mereka tidak mendengar. Kalau ayat sebelum ini, niscaya mereka itu tidak mengikutimu. La yattabi'ukum, tidak mengikuti apa yang kamu kehendaki. Apa yang kamu kehendaki? Supaya apa yang kamu inginkan itu tercapai, yaitu berharap berhala itu membantu. Tapi mana mungkin tercapai, karena berhala itu tidak akan mungkin mampu membantu. Jadi ayat ini menegaskan lagi ayat yang sebelumnya. Nah, kemudian lanjutan ayat ini yang tidak ada pada ayat sebelum ini, yaitu wa tarahum yanzuruna ilaik, dan kamu wahai Muhammad melihat berhala-berhala yang disembah oleh penyembah-penyembah berhala itu melihat kepadamu. Karena apabila kita melihat berhala itu ada matanya juga, dipahatkan matanya, maka ada matanya, mata buatan. Nah, kemudian apabila kita melihat ke berhala itu, nampak seperti berhala itu pula melihat kita. Tapi betulkah berhala itu melihat kita? Tidak. Coba tersenyum kepada berhala itu. Apakah berhala itu merespon senyuman kita? Tidak. Tapi bodoh sekali kalau kita tersenyum kepada berhala itu. Karena memang orang yang berakal tidak akan mungkin berkomunikasi dengan berhala yang tidak akan merespon apa-apa.
Wa tarahum yanzuruna ilaik, dan kamu melihat berhala-berhala itu melihat kepadamu, wa hum la yubsirun, padahal berhala-berhala itu tidak mampu melihat apa-apa. Jadi kalau tak mampu melihat, maka mengapa minta pula pertolongan kepada berhala yang tak punya kemampuan apa-apa itu. Nah, ayat ini sudah diterangkan sebelum ini, kemudian ditegaskan lagi penyampaiannya. Maka berikutnya lagi, apabila Rasulullah diberitahu tentang begitulah keadaan berhala, kemudian keadaan berhala yang seperti itu disampaikan pula kepada penyembah berhala, bagaimana sikap penyembah berhala itu? Mereka senang atau mereka marah? Pasti mereka marah. Oh, kamu menghina berhala kami ya. Kami sudah mengagungkannya, memujinya. Kami bersungkur sujud memuliakannya. Tiba-tiba kamu mengatakan bahwasanya berhala kami tak punya kuasa apa-apa, tidak melihat, tidak mendengar. Oh, kamu menghina berhala kami ya. Maka boleh jadi perlakuan tidak wajar akan datang dari penyembah berhala. Kalau itu yang berlaku, padahal kita berdakwah kepadanya dengan baik, menerangkan apa adanya, bukan menghina, menjelaskan sebenarnya. Memang seperti itulah kedudukan berhala. Karena kalau tidak diterangkan, tak jadi berdakwah. Takut nanti mereka itu luka hati lah. Nanti mereka jadi benci, nanti mereka menyerang saya. Kalau begitu saya berdiam, tak jadi berdakwah. Maka orang yang berdakwah itu orang yang terus menyampaikan kebenaran, meskipun kebenaran yang disampaikan itu terlalu pahit untuk dikatakan, karena mungkin orang yang mendengarkannya itu tidak suka. Maka ada pepatah bahasa Arab, qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar itu benar, meskipun yang benar itu pahit untuk dikatakan. Sampaikan. Maka kita berdakwah kepada manusia, menyampaikan apa adanya. Bukan untuk mencela, bukan untuk menghina, bukan untuk menjatuhkan, tidak mengejek, tapi menerangkan itulah dia yang sebenarnya. Tapi mungkin balasan dari penyembah berhala itu adalah karena kebencian mungkin, atau karena kesombongan mereka. Maka mereka akan mengeluarkan kata-kata yang keji. Kalau seperti itu yang berlaku, khudhil afwa, ayat berikutnya, jadilah kamu pemaaf wahai Muhammad, maafkan perbuatan mereka. Kalau mereka mengkejimu karena kamu berdakwah kepada mereka, jangan kamu membalas mengkeji mereka pula. Jangan. Jadilah pemaaf, maafkan mereka. Wa'mur bil 'urf, dan suruhlah, perintahlah orang lain untuk melakukan kebaikan. Kebaikan yang paling tinggi dan tak ada lagi lebih tinggi dari itu adalah kebaikan menyeru manusia supaya mentauhidkan Allah, karena itulah dia keselamatan. Maka banyak orang yang telah memeluk Islam, mereka sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada orang yang telah mendakwahi mereka dahulu. Maka mereka sangat berterima kasih. Terima kasih Pak, karena sudah menjelaskan kepada saya kebenaran yang sebenarnya, sehingga dapatlah saya keluar dari kesesatan yang selama ini saya ikuti. Terima kasih, nampak oleh saya memang Allah lah Tuhan yang sebenarnya. Selain Allah bukan Tuhan. La ilaha illallah. Wah, bersyukur, sangat bersyukur sekali. Tetapi ada juga yang tetap bertahan di dalam kemusyrikan, dalam kekufuran. Nah, kita pula sebagai pendakwah terus sampaikan pada manusia yang baik-baik, suruh manusia untuk melakukan kebaikan. Jangan pula mengatakan teruslah menyembah berhala. Oh, jangan, tidak boleh. Katakan bahwasanya penyembahan berhala itu tidak baik, itu perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji. Itu sama dengan menghina Allah, karena telah menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Sementara Allah tidak memiliki sekutu apapun atau siapapun. Siapapun bukanlah sekutu Allah. Apapun bukanlah sekutu Allah yang sama dengan Allah. Tidak.
Wa'mur bil 'urf, dan suruhlah manusia untuk melakukan kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Mungkin orang-orang yang bodoh itu memancing kita sebagai yang menyampaikan kebenaran kepada mereka, memancing kita supaya kita melakukan perbuatan yang tidak wajar pula, untuk mengikuti kehendak hawa nafsu, atau seperti yang dibisikkan syaitan, yaitu memutuskan silaturahim, umpamanya mengkeji, menghina, marah-marah dan lain sebagainya. Kalau memang mereka itu memancing untuk kita menjadi melakukan perbuatan yang tidak baik, tidak terpuji, maka berpaling dari mereka. Wa'arid 'anil jahilin alladzina idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang baik itu adalah orang yang apabila ia ditegur oleh orang-orang yang bodoh, yang teguran itu bisa membuatnya menjadi marah, kemudian melawan, maka hendaklah dia mengatakan salama, selamat, selamat, aku tidak akan balas kekejianmu itu dengan kekejian pula, tidak. Maka berpaling dari mereka. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Jadi ada pepatah Arab, meninggalkan orang yang bodoh itu dengan tidak menjawab terhadap orang yang bodoh. Ada orang bodoh itu bertanya kepada kita, tapi pertanyaan itu memancing supaya kita menjadi marah. Maka tidak menjawab kepada orang yang bodoh itu adalah jawaban. Tidak menjawab kepada orang yang bodoh itu adalah jawaban. Kalau kita jawab pula, menjawab orang yang bodoh, berarti yang menjawabnya itu pun bodoh juga. Maka orang yang pintar adalah meninggalkan pertanyaan yang disampaikan oleh orang yang bodoh. Maka diam sajalah. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Mungkin ada yang bertanya kepada kita dan menginginkan jawaban, dan mereka bertanya sungguh-sungguh bertanya, niat mereka bertanya untuk mendapatkan jawaban, maka jangan berpaling dari mereka, maka berikan jawaban kepada mereka. Tapi ada yang bertanya itu hanyalah memancing kemarahan saja. Nah, orang yang bertanya seperti itu tinggalkan saja. Jadi ada 3 di sini. Pertama adalah jadilah pemaaf. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan sikap yang tidak wajar dari orang-orang yang kita dakwahi. Sikap tidak wajar mereka itu disebabkan karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Apabila demikian halnya, maka jadilah pemaaf, biarkan saja. Jangan bawa ke dalam hati. Sebab kalau dibawa ke dalam hati, apakah kita akan berdakwah lagi kepadanya? Tidak. Kalau kita bawa ke dalam hati, oh tak usahlah berdakwah lagi, kemarin saya menyampaikan begitu sikap dia. Jangan bawa dalam hati, supaya kita terus bersemangat untuk mendakwahinya. Hari ini tidak berhasil, besok tak berhasil, lusa besoknya lagi. Sampai kapan? Sampai berhasil. Bagaimana supaya terus kita bertahan berdakwah kepada orang yang seperti itu? Jadilah pemaaf. Ini dia, khudhil afwa. Khudhil afwa, jadilah pemaaf. Kadang-kadang kita pendakwah ini, umpamanya datang ke satu masjid, umpamanya di masjid itu kita diperlakukan tidak baik, umpamanya tidak dihormati, malah dikeji, dihina, umpamanya, akan datang lagi ke masjid atau tidak? Akan datang lagi? Atau sekali itu saja datang, tak mau datang lagi? Oh, saya tak mau datang lagi ke masjid itu. Orang-orang di masjid itu tidak bersopan santun terhadap kita yang menyampaikan. Oh, jangan. Jadilah pemaaf. Khudhil afwa. Ini yang pertama ini. Khudhil afwa. Mengapa Allah perintahkan supaya jadi pemaaf? Supaya tetap terus berdakwah kepada orang-orang yang perlu didakwahi itu. Wa'mur bil 'urf, dan suruhlah manusia melakukan kebaikan. Artinya tetaplah melakukan yang terbaik.
Yang terbaik yang kita lakukan adalah menyuruh orang lain melakukan kebaikan. Dan akan berkesan dakwah itu sebelum orang lain kita suruh melakukan kebaikan, kita terlebih dahulu melakukan kebaikan tersebut. Jadi kita melakukan yang ma'ruf, kemudian kita suruh orang lain juga melakukan yang ma'ruf. Jadi terus buat baik, terus buat baik. Orang lain terus buat jahat, silakan saja dia buat jahat, kita maafkan. Dia buat jahat, kita maafkan. Dia buat jahat, kita maafkan. Kita pula buat baik, kita terus buat baik, buat baik. Siapa yang akan bertahan ini? Ini dakwah ini. Ini dakwah. Ada dengar baru-baru ini saudara kita yang berdakwah di Papua. Bagaimana beliau berdakwah ke Papua? Yaitu menghadapi seorang pendeta di Papua. Setiap pagi, selamat pagi Pak, tapi tak dijawab. Bapak tak ada di rumah. Oh ya, dia bohong. Masih ingat ceritanya ini? Coba lihat, beliau ini mengamalkan hadis ini, ayat ini, sehingga berhasil dakwanya. Pada akhirnya pendeta tersebut memeluk Islam. Pada akhirnya, bukan pendeta itu saja, istrinya juga sekali dan anak-anaknya sekali. Ini disebabkan karena akhlak mulia, menjadi pemaaf, selalu berbuat baik. Sampai pendeta itu jatuh sakit, sampai berbaring di rumah sakit dan didatangi ke rumah sakit. Kalau tak jadi pemaaf, mungkin kita akan datangi ke rumah sakit. Tidak. Kalau kita tidak menyuruh orang lain berbuat baik, mungkin kita akan datangi. Tidak, karena kita ingin menyuruh orang lain itu berbuat baik, kita datangi untuk menyampaikan dakwah. Ini contoh. Wa'arid anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Artinya jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Karena agama Islam ini adalah agama berdasarkan ilmu, agama berdasarkan iman. Apabila berdasarkan ilmu dan iman, berarti tidaklah mengikuti kehendak hawa nafsu, mengikuti emosi, perasaan, kemudian apalagi bisikan-bisikan syaitan yang tidak akan mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan keburukan. Maka berpaling dari orang-orang yang bodoh itu. Dan itu adalah penyelesaian untuk masa itu. Kemudian datangi lagi. Kemudian apabila tak bisa juga berdialog, maka berpaling lagi. Kemudian pada waktu yang lain datang lagi. Inilah dia umat dakwah. Jadi kita ini mesti berdakwah, terus berdakwah. Kita bawa ayat ini ke dalam kehidupan kita, mulai dari persekitaran, lingkungan kita yang terkecil, umpamanya tetangga kita, umpamanya. Jadi pemaaf kepada tetangga. Kalau tak jadi pemaaf pada tetangga, tak akan berkomunikasi lagi dengan tetangga, dan mungkin akan berdakwah kepadanya. Tidak, maafkan. Apa kesalahan tetangga kita itu? Kambingnya dilepaskannya umpamanya, sehingga memakan bunga-bunga kita, maafkan. Jangan bawa parang pula kepadanya, tak selesai masalah. Maafkan, karena sampai disitulah pengetahuannya. Semestinya kalau dia punya kambing, dia tambatkan, kemudian diberi makan, supaya dia tidak mengganggu tanaman tetangganya. Tapi karena begitulah keadaan tetangga kita itu, maka maafkan. Kalau tidak maafkan, maka nanti akan ada gelora hawa nafsu muncul dalam hati. Itu bahagian syaitan pada diri kita. Akhirnya kita menjadi pengikut langkah-langkah syaitan. Ini contoh sajalah, contoh kambing saja. Masih banyak contoh yang lain lagi, banyak sekali contoh. Apa contohnya lagi? Umpamanya mangga tetangga kita itu, tapi banyak daunnya itu ke tanah kita. Kemudian buah-buahnya pun banyak di sebelah bahagian kita, tapi tetangga itu tak mau ngasih kita satu butir pun. Umpamanya. Maka bagaimana? Sudah maafkan tetangga kita itu. Khudil afwa. Maafkan. Alah, berapalah harga mangga itu. Kemudian wa'mur bil 'urf, dan suruh tetangga kita itu melakukan kebaikan. Umpamanya apa? Umpamanya sebaik-baik kita adalah yang menyedekahkan harta kita, termasuk menyedekahkan mangga itu.
umpamanya. Maka sedekahkanlah wahai saudaraku. Apalagi suruhlah dia melakukan kebaikan-kebaikan supaya muncul keimanan dalam hatinya dan terpinggir hawa nafsunya, dan akan membuatnya menjadi berubah. Nah, ini contoh mudah. Jadi tidak hanya kita bawa kepada penyembah-penyembah berhala saja, tapi kita bawa kepada siapa? Orang yang dijadikan sebagai objek dakwah. Oh, tak bisa lagi berkomunikasi dengan orang tersebut. Wa'arid anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Jadi ada tiga ini perlu perjelas lebih panjang lagi untuk bisa kita jadikan sebagai petunjuk di dalam kita bermuamalat, dalam kita berhubungan bersama kita. Berikutnya lagi, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan boleh jadi ketika kita berdakwah kepada penyembah-penyembah berhala itu umpamanya, maka boleh jadi perlakuan buruk akan datang darinya. Apabila kita mendapatkan perlakuan buruk, maka boleh jadi bisikan syaitan itu ada pada diri kita untuk membalas dengan perlakuan yang buruk pula. Nah, ketika ada bisikan yang seperti itu, cepatlah beristi'adzah. Isti'adzah maknanya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, ini bisikan syaitan ini. Saya tidak boleh membalas keburukan dengan keburukan. Maka Allah menyebutkan, dan jika godaan syaitan menimpamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah mendengar. Ya Allah, hamba ini mohon perlindungan kepadamu. Allah dengar. Allah mengetahui keadaan kita untuk ditolong dari mengikuti bisikan syaitan. Karena syaitan ini pandai sekali membisikkan ke dalam hati kita perlahan-lahan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang membisikkan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, baik dari kalangan bangsa jin ataupun juga dari kalangan bangsa manusia. Maka Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat menerangkan bahwasanya sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, dan jadikanlah ia sebagai musuh. Jangan dijadikan sebagai kawan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia, syaitan itu, menyeru kelompok-kelompoknya, bangsa manusia yang bisa ditipu, diperdaya, digoda untuk menjadi penghuni-penghuni neraka. Silakan lihat surah Toha ayat 117. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru. Ayat ini menerangkan bahwasanya siapa orang yang berhasil selamat dari godaan syaitan. Orang yang berhasil selamat dari godaan syaitan adalah orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa adalah orang yang beriman dan membuktikan keimanan dengan amal saleh. Membuktikan keimanan dengan tidak mengikuti hawa nafsu. Orang mengejeknya, dia tidak balas mengejeknya, tetapi dia memaafkannya. Nah, orang yang seperti ini orang yang bertakwa. Apabila digoda oleh setan dengan godaan supaya dia membalas umpamanya ejekan dengan ejekan, dia cepat ingat, oh tidak, saya tidak akan balas ejekan itu dengan ejekan pula. Fa idza hum mubsirun, maka mereka itu dapat melihat, kalau saya mengejek orang yang mengejek itu pula, berarti saya telah melakukan kesalahan, berarti saya mengikuti langkah-langkah syaitan. Dalam Al-Quran Allah selalu mengingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagimu adalah musuh yang nyata. Oh tidak, saya tak mau mengikuti langkah-langkah syaitan. Siapa mereka ini? Orang yang berbekal dengan bekal takwa.
Jadi orang yang bertakwa tidak akan mungkin dapat digoda oleh syaitan. Siapa yang bisa digoda oleh syaitan? Yang tidak punya bekal takwa. Jadi kalau negeri ini, negeri yang berdasarkan iman dan takwa, maka penduduk negeri ini tak bisa digoda oleh syaitan. Tak akan mungkin syaitan itu bisa menggoda. Buatlah karaoke di mana-mana, tak akan ada yang masuk karaoke itu. Apa sebab? Penduduk negerinya beriman dan bertakwa. Tapi sekarang banyak masuk karaoke, banyak, karena belum lagi beriman dan bertakwa. Karena dalam karaoke itu paling tidak adalah telah membuang waktu, sementara setiap waktu yang kita lalui itu dipertanggungjawabkan. An umrihi fima afna. Salah satu dari 4 yang ditanya nanti di hari akhirat adalah tentang umurnya, dikemanakan, habisnya itu dikemanakan, menghabiskan umur itu. Hari ini apa yang dibuat? Oh, saya menyanyi-nyanyi di karaoke. Sudah, jawablah nanti di hadapan Allah. Berdua-dua pula. Oh, berdua-dua pula. Karena hari Rasulullah, siapa yang berdua-duaan, laki-laki dengan perempuan, yang ketiganya adalah syaitan. Akhirnya melakukan tahap apa yang dilakukan di sana. Dan banyak sekali ada penjualan narkoba, minuman keras, dan juga ada berjudi. Maka semestinya tempat-tempat yang seperti itu ditutup saja. Kalau memang kita ingin negeri kita ini negeri yang akan mendapatkan limpahan karunia dari Allah, sebab tidak berdaya syaitan untuk berdiam di sini. Karena penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Takwa itu yang menghalang dari keberhasilan syaitan menggoda. Takwa itu adalah sebagai, bukan hanya sebagai bekal kita saja, tetapi dia juga sebagai perisai, sehingga syaitan itu tidak mampu untuk menggoda kita, tak bisa masuk ke dalam hati kita. Wa ikhwanuhum, akan tetapi ada di antara manusia itu yang menjadi saudara-saudara syaitan. Nah, yang menjadi saudara-saudara syaitan membantu saudara-saudaranya itu, sehingga yang dalam kesesatan itu ditambah lagi kesesatannya, yang dalam kekufuran ditambah lagi kekufurannya. Fil ghayyi, di dalam kesesatan, tetap terus dalam kesesatan. Tsumma la yuqsirun, tak pernah berhenti dalam kesesatan, karena syaitan tambah lagi. Jadi bagaimana cara penyelesaian untuk menyelesaikan nasib bangsa ini yang sudah tersesat di dalam kesesatan, yaitu yang dibawa oleh syaitan. Seperti sekarang ini darurat narkoba, narkotika dan obat terlarang. Bagaimana penyelesaiannya? Cukup dengan ditangkap-tangkap begitu saja pengedar narkoba itu? Tak akan cukup. Macam mana penyelesaiannya? Penyelesaian dalaman, yaitu bagaimana membangunkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Hanya ini jalan yang akan menyelesaikan, dan jalan ini sudah ditempuh pada masa dahulu dan berhasil. Tinggal lagi kelapangan hati manusia pada hari ini, mau menempuh jalan yang serupa atau tidak. Hanya orang yang angkuh dan sombong sajalah yang masih mau bertahan dengan usaha-usahanya sendiri. Padahal petunjuk Allah sudah ada di hadapan, tinggal lagi mengikutinya saja. Mudah-mudahan ada telinga yang mendengar, ada akal yang berfikir, ada hati yang memahami, sehingga cepat kembali kepada Al-Quran sebagai petunjuk di dalam hidup, sehingga akan terselamat dari gangguan godaan syaitan yang menghendaki manusia supaya tersesat dan terus tersesat dari jalan yang benar, dari jalan Allah yang menghantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa ayat yang menerangkan tentang sikap yang semestinya dilakukan oleh para pendakwah ketika menghadapi para penyembah berhala. Ayat-ayat yang kita bahaskan ini adalah menerangkan tentang Rasulullah pada masa dahulu,
dan untuk dijadikan contoh dan teladan pada masa sekarang ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.